Shalom, jemaat IHK dan sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa membawa kita ke dalam anugerah-Nya yang semakin hari semakin dahsyat. Sehingga hidup kita terus dalam kemenangan demi kemenangan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, kita mengalami sukacita ilahi dan mengalami damai juga sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berasa kita hari ini memasuki puasa Paskah pada hari yang keempat. Nah, sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa melindungi kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kuduskanlah telinga kami, hati kami, pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan mendengar renungan-Mu melalui pemberitaan firman ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, memberikan pewahyuan, sehingga hidup kami semakin hari, semakin dewasa di dalam rohani kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang perjamuan terakhir. Bacaan diambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Alkitab berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, menjelang wafatnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid-Nya. Pada saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada para murid, mereka duduk bersama-sama dan makan. Lalu seperti Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 tadi, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus minta kepada para murid untuk mengenang, untuk mengingat peringatan yang dia sudah lakukan. Sebab ini adalah satu peristiwa yang sakral, peristiwa yang menjadi peristiwa puncak daripada pelayanan Tuhan Yesus, yaitu adalah peristiwa Paskah, di mana Tuhan Yesus melakukan atau mengadakan perjamuan terakhir. Lalu kemudian peristiwa berikutnya adalah Tuhan Yesus ditangkap. Setelah ditangkap lalu Tuhan diadili, disalibkan, lalu Tuhan Yesus dikuburkan, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menjadi pemenang. Inilah peristiwa yang menjadi puncak iman daripada sikap atau iman Kristen orang di seluruh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus minta kita mengenang peringatan ini. Sebab ini adalah peristiwa yang tidak main-main. Peristiwa yang menimbulkan satu hal, yaitu namanya pengorbanan. Pengorbanan itu bukan hanya satu wacana. Tuhan sudah membuat dirinya menjadi satu contoh. Tuhan Yesus bukan hanya mewacanakan sebuah keselamatan, tetapi dia rela menjadi korban itu untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan berkata pasti diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus minta kepada kita untuk mengenang pengorbanan ini melalui perjamuan kudus. Ada gereja yang sangat mensakralkan sehingga pengertian perjamuan kudus ini, ada gereja yang menambahi dengan satu istilah, yaitu sakramen perjamuan kudus. Tidak salah memang, karena ini adalah sebuah peristiwa yang sakral. Kematiannya ibarat benih yang ditanam di tanah. Dia wafat untuk menumbuhkan tunas yang baru. Apakah saudara sadar bahwa kita itu adalah tunas-tunas yang baru? Karena itu kita harus menjaga keselamatan ini. Kita tidak boleh melupakan peristiwa yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan dirinya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Tindakannya untuk memberikan dirinya dapat menjadi pendorong bagi kita
agar kita pun berani memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Tuhan Yesus tentu tidak ingin perjamuan itu hanya sekedar menjadi sebuah kenangan belaka. Tetapi Tuhan Yesus tentunya mau perjamuan itu menjadi indah apabila kita berani hidup dengan meneladani pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, di samping itu ada satu hal lagi yang kita tidak boleh lupa pada peristiwa terakhir atau peristiwa perjamuan terakhir, di mana peristiwa itu atau hal itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Alkitab berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan saling mengasihi ini sering terabaikan dengan pesan-pesan yang lain karena ketutup dengan pesan-pesan yang lain. Tetapi pada hari ini kita harus kembali kepada pesan pokok ini. Pesan ini sangat penting sekali. Coba kita akan lihat dan kita akan melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Kelahirannya adalah karena kasihnya. Pelayanannya 3,5 tahun ya, dengan berbagai macam mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan juga karena kasihnya. Juga peristiwa membasuh kaki para muridnya pada acara perjamuan terakhir juga dilakukannya karena kasihnya. Tuhan Yesus rela dikhianati muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Dia ditangkap, lalu diadili, lalu Tuhan Yesus disalibkan juga karena kasihnya kepada kita semuanya. Kebangkitannya, kenaikannya ke surga, menyiapkan tempat buat kita semuanya. Dan dia berikan Roh Kudus-Nya kepada kita, memberikan kekuatan dan menyertai kita selama-lamanya. Itu juga karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu saudara, peristiwa perjamuan terakhir itu adalah peristiwa perpisahan Tuhan dengan para murid-Nya. Yang nantinya akan disambung lagi, bukan hanya perpisahan tetapi pertemuan yang abadi. Karena itu kita harus mengenang peristiwa kasih ini. Yang terakhir tadi dikatakan saling mengasihi. Jadikan teladan kasih Tuhan Yesus itu sebagai pesan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Yaitu jika kita saling mengasihi. Tentunya mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama manusia. Ini yang bisa saya sampaikan renungan kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan singkat hari ini memotivasi kami untuk kami mengingat pengorbanan Tuhan. Perjamuan terakhir yang Tuhan kerjakan, mengingatkan kepada kami semuanya untuk kami melakukan apa yang Tuhan kerjakan, meneladani apa yang Tuhan teladankan kepada kami, yaitu untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan dalam renungan puasa Paskah hari yang keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.